kalium sama magnesium karena dia batuan dari tambang, jadi dia lebih efisien 80%. Nah, di bawahnya itu adalah NPK granuler. Habis tunggal itu NPK granuler kan gitu dari urutan efisiensi. Nah, NPK granuler itu seperti bapak yang taburkan di pinggir-pinggir sungai itu yang NPK mahkota itu. Nah, das itu. Nah, bawahnya itu NPK granular SRF. Jadi ada slow release fertilizer kan gitu. Itu biasanya ada urea coating, NPK di coating di ini nah itu urutannya. Nah, baru itu NPK kompak SRF. Ini NPK kompak RSF. NPK di kompak jadi briket istilahnya Pak CM tadi. Nah, baru atasnya itu ada NPK CRF. CRF kalau SRF itu slow release fertilizer. Kalau seumpamanya compact, kalau CRF itu control release fertilizer. Jadi kalau control release fertilizer itu Bapak pernah dengar agroblend? Pupuk agroblend yang untuk bibitan. Ya. Nah, itu dia pupuknya. CRF dia kontrol. Jadi dipupuk sekarang untuk 1 tahun. Kan gitu. Nah, itulah urutan dari efisien. Jengkol Pak, bukan jadi seperti jengkol kan? Iya. Ya, yang ini ya seperti jengkol dia compact Pak. Dia teknologinya asam humat sama di preskan aja. Kan gitu saja. Nah, kenapa kok dibilang efisien? Karena dia yang dihitung adalah luas permukaannya. Contohnya pupuk tunggal itu kalau TSP kan butirannya kecil. Semakin butirannya kecil, otomatis luas permukaannya semakin tinggi karena pengalinya semakin banyak. Kalau briket ini bonggolnya besar-besar, walaupun luas permukaan per individunya besar, pengalinya kecil karena kalau 1 kilo dia hanya butuh mungkin 130 butir. Kalau dia urea itu butuh 2000 butir, jadi pengalinya lebih banyak. Itu intinya. Karena apa? Yang bisa menyerap itu tanaman kelapa sawit itu bisa diserap melalui 3 hal. Yang pertama, penyerapan secara aliran massa. Aliran massa itu seperti apa? Ambilkan pupuknya, begitu dia ada turun air, ya itu ngikut aliran di mana akarnya menyentuh dia, diserap dia. Yang kedua itu karena difusi. Nah, difusi itu terjadi perbedaan konsentrasi di dalam tanah. Nah, yang terakhir itu namanya intersepsi akar. Kalau intersepsi akar itu Bapak ngeceknya, Bapak gawangan ini Bapak kasih rumpukan, nanti akar itu akan mencari di situ dia. Itu berarti banyak bulu-bulu akarnya. Itulah polanya 3 itu. Walaupun paling banyak memang aliran massa sama difusi. Nah, intersepsi akar ini kan kalau nggak ada kan kemana-mana kan nggak ketemu pupuknya kan gitu. Tapi makanya meletakkan pupuk itu juga ada prinsipnya. Bapak tabur di gawangan ketika samping udah saling overlapping ya bisa disentuh. Kenapa? Karena ada pola penyerapan yang itu tadi intersepsi akar. Jadi dia akan nyari sendiri akar itu di mana sama kamu. Nah, maksud saya inilah teknologi yang Bapak coba di sini kan beruntung ini Pak asistennya bisa belajar banyak ini. Berapa tandannya, berapa apanya. Jadi nanti ditimbang PCR-nya. Ternyata ada nggak efisiensi yang kita lakukan dengan selisih pupuk seperti ini. Misalkan lah, kita pupuk tunggal, posting kita, kalau yang kayak di plasma tempat Bapak yang di pinggir itu 11 kilo itu pupuknya. Itu ekivalen kalau dikalikan sama biaya tabur itu hampir 6 juta itu, 6 juta lebih itu. Kalau dengan kayak gini kan cuma 5.300.000. Nah, 5.300.000 selisih 700.000. Kalau di BP ini 11.000 hektar dikalikan 7.000 Pak, itu kan 7 kali itu hampir berapa? Itu hampir 700.000 dikalikan 11.000 berarti hampir 5,6 miliar. Nah, 5,6 miliar ini kalau owner kayak Pak Arto yang prinsipnya owner ini bisa untuk ngerasin jalan yang lain. Maksudnya tuh seperti itu sebenarnya tujuannya kami. Ya, terlepas itu semua tapi kan kita perlu data. Nanti Pak owner ngomong Pak sama Pak CM ditanya, Pak sama Pak Sianturi, udah betul itu pupuknya. Nah, begitu kita ragu jawab yes atau no, berbahaya. Tapi kalau investasinya datanya, ini data pengamatan per bulannya ada, datanya grafiknya ada Pak, seperti ini, visualnya ada di foto itu pasti berkembang. Itulah versi kami dari riset itu seperti itu. Makanya